Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Hadirin jamaah salat zuhur azakumullah. Ketika Allah menjelaskan hukum waris dalam Al-Qur'anul Karim surah An-Nisa ayat 6 sampai ayat 14. Kemudian Allah tutup ancaman siapa saja yang tidak mau pakai hukum waris yang sudah Allah jelaskan, Allah akan ancam orang itu masuk neraka jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Jadi membagi hukum waris sesuai dengan hukum Allah harga mati. Enggak boleh pakai cara yang lain. Wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha wa lahu adzabun muhin. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya dan melanggar batasan hukum waris yang sudah Allah tentukan, Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang sangat menghinakan. Walaupun ayatnya sudah jelas, namun masih banyak terjadi penyimpangan dalam pembagian hukum waris. Yang pertama, penyimpangan pertama, warisan dibagi orangnya masih hidup. Ini tidak sah. Nggak boleh harta warisan dibagi orangnya masih hidup. Seringkali orang tua sudah bagi-bagi dulu warisannya, sehingga kalau dia mati nggak ada warisan lagi. Ini pikiran yang jahat. Seolah-olah kalau warisan itu bisa menyebabkan keluarga pecah, keluarga ribut. Dan yang terjadi di negeri kita, banyak kita ini durhaka sama Al-Quran, sama hukum Allah. Di antaranya masalah warisan. Seringkali menuduh warisan itu sumber kisruh keluarga, padahal tidak. Ini karena kita kurang siap untuk menerima hukum Allah. Makanya banyak orang-orang tua itu masih hidup udah dibagi-bagi dulu. Ini jatah anak pertama, jatah anak kedua, jatah anak ketiga, masih hidup. Dan nanti kalau dia mati, dia nggak ada warisan lagi. Ini salah. Pembagian warisan, pembagian harta masih hidup itu hibah. Ya, hibah, kalau hibah memang harus rata. Anak laki, anak perempuan sama. Besar, kecil sama. Termasuk yang dalam rahim dapat juga. Ini hibah. Jadi kalau seorang mau membagikan harta masih itu hibah. Dan hibah juga jangan menghabiskan harta, karena dia wajib menikmati hartanya. Jadi kalau kita punya harta banyak, jangan semuanya buat anak. Ada di harta itu buat kita, buat fisabilillah, buat amal jariah kita. Kesalahan kita yang mendasar itu seolah-olah harta kita buat anak. Jangan punya pikiran seperti itu. Anak biar ada rezekinya masing-masing. Kita wajib menggunakan harta kita fisabilillah. Gunakan duit kita untuk fisabilillah. Ya. Nanti anak dapat sendiri dari harta warisan. Jadi bapak-bapak, kalau duitnya banyak, udah kesempatan. Mungkin 3 bulan sekali umroh, nikmati. Kerja capek-capek sampai keluar negeri, dapat uang banyak, udah jangan pikirin anak. Anak nanti ada rezekinya masing-masing. Nah, ini contoh jamaah sekalian, banyak orang ketika hidup sudah habisin hartanya itu. Ya. Sehingga kalau mati dia nggak ada warisan lagi. Ya, warisannya udah dibagi masih hidup. Jadi kalau ada orang tua bilang saya mau bagi-bagi warisan masih hidup, ini nggak sah. Masih hidup bukan warisan. Masih hidup namanya hibah. Hibah jangan semua hartanya. Sebagian harta dia rasakan, dia miliki. Gitu. Yang kedua, penyimpangan dalam pembagian waris. Warisan dibagi berdasarkan wasiat si mayit. Sebelum meninggal, si bapak udah berwasiat. Ini rumah kita tempatin buat anak nomor 1.
Rumah yang di Bekasi buat anak nomor 2. Rumah yang di IKN, ya kan, dia punya rumah di IKN itu kan, walaupun jadi rumah hantu, ya kan. Ini buat nomor 3. Rumah yang di Pandai Inta Kapuk, ya, yang laut dikasih pagar itu, buat anak nomor 4. Ini pembagian waris berdasarkan wasiat nggak sah, batal, nggak boleh. Nabi bersabda, la wasiata lil waris. Tidak ada wasiat yang menyangkut warisan. Jadi nggak boleh wasiat itu, nggak boleh warisan itu dibagi berdasarkan wasiat, nggak sah, batal. Ya, banyak nih, ya, karena nggak ngerti, udah bagi-bagi berdasarkan wasiat. Nanti kalau gua meninggal, ini anak nomor 1, biasanya anak nomor 1 dapat paling gede. Ini nggak benar. Ya, di mana-mana konflik keluarga itu anak pertama serakah. Dengerin nih, yang merasa anak pertama. Ya, anak pertama ngomong, Pak Ustadz, bapak saya udah wasiat nih, ini rumahnya buat saya. Jengkel banget saya sama anaknya, kamu ngerti hukum wasiat enggak? Gitu. Emang serakah kamu? Kata adiknya juga bilang, nih abang saya serakah nih. Gitu. Wasiat yang seperti ini batal. Ya, ya. Wasiat yang seperti ini batal. Dia udah ngasih wasiat, nih rumah buat lo nih. Gitu. Anak pertama, nggak boleh. Ya, sering memang orang tua itu kadang bersikap nggak adil. Kadang anak-anaknya udah punya rumah, ada satu yang belum punya rumah. Kemudian bapaknya bisik-bisik, nak, nanti kamu bapak kasih rumah ya. Abang-abang kamu udah punya rumah, kamu belum. Tapi kamu jangan bilang-bilang yang lain. Ini nggak boleh. Nggak boleh, haram ini. Orang tua kalau mau ngasih hibah semuanya dapat. Ya. Kalau satu orang anak saja dikasih, yang lain enggak, harus izin anak yang lain. Kumpulin anak-anaknya. Nak, bapak mau ngasih adik kamu yang kecil tuh, dia belum punya rumah, masih ngontrak. Ya, karena dia ngajinya suka tidur, jadi rezekinya susah, kata bapaknya. Gitu. Ya kan? Ini umpamanya ya kan. Makanya lo kalau ngaji jangan tidur lo, susah rezeki lo, gitu kata bapaknya. Nasihatin anaknya kan gitu. Tidur sih lo. Ya kan? Nah, kalau yang seperti ini, anak-anaknya yang lain nggak dikasih, yang dikasih cuma satu orang aja, ini nggak sah. Hibahnya nggak sah. Nggak boleh, haram hukumnya. Dan ini yang terjadi pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam. Jadi bapak kalau ngasih hibah, sekali lagi, satu anak kasih rumah, semuanya kasih rumah. Demikian handphone. Satu anak dikasih handphone, yang lain nggak boleh, haram. Kalau mau ngasih satu doang harus izin. Kakak-kakaknya, saya mau ngasih adik nih, belum punya handphone. Boleh gak? Kalau semuanya setuju, boleh. Kalau semuanya nuntut, kalau ngasih semua dong. Gitu. Nah ini contoh. Jadi kalau bapak mau ngasih handphone, ya iPhone 16 Pro yang baru, ya kan? Atau yang Huawei yang lipat 3 tuh kan? Oh ya, itu bagus tuh buat hadiah Ustadz, bagus itu. Lipat 3 ya kan? Gitu. Kayak martabak lipat 3 ya kan? Gitu. Nah ini contoh. Jadi warisan dibagi berdasarkan wasiat, hukumnya tidak sah. Yang ketiga, penyimpangan dalam pembagian warisan adalah warisan dibagi ditunda-tunda. Sebab ditunda-tunda karena masih ada ibu. Seringkali ibu nggak terima kalau warisan dibagi. Kok kamu bagi-bagi warisan, ibu masih ada. Tega kamu. Ini seringkali yang menghalangi pembagian warisan ibu. Asumsinya ibu masih ada, nggak boleh dibagiin. Salah. Warisan itu harus segera dibagikan. Idealnya habis dikubur jenazah, malam kumpul keluarga, bagi-bagi dah warisan. Bagi-bagi. Ya. Adapun nanti misalnya rumah nih,
Ya dibagi aja nih jatah rumah sekian. Ibu nanti yang dicat putih, anak laki cat biru, anak perempuan cat hijau. Walaupun nggak harus dijual, udah dibagiin jatah masing-masing nih. Ya hartanya, uangnya, supaya jelas, jangan ditunda-tunda. Jangan terlalu lama, boleh ditunda karena misalnya belum laku dan seterusnya. Atau yang bertahap, yang sudah ada dulu. Duitnya nih, udah bisa dicairkan, bagi-bagi. Mobilnya udah laku, bagi-bagi. Bertahap, boleh. Jadi jangan ditunda-tunda. Biasanya yang nunda-nunda warisan tuh emak, ibu. Ternyata emaknya panjang umurnya. Yang mati anaknya dulu. Jadi ribet bagiinnya. Jadi rumit kasusnya. Kenapa? Kelamaan ditunda-tunda. Dan warisan itu termasuk amal jariah si mayit. Kalau warisan dibagi dengan benar, si mayit yang meninggal, bapaknya yang meninggal dapat pahala, ganjaran. Kalau ditunda-tunda, tertunda pahalanya. Tolong nih ibu-ibu nih. Oh ya, seringkali yang menunda itu ibu. Ibu nanti dapat jatah 1/8. Ya, dia nanti boleh pilih tinggal bareng sama anaknya atau tinggal sendiri. Yang penting warisan harus dibagikan. Dosa ibu, nggak boleh diikutin. Kalau ibu menghalang-halangi pembagian harta warisan. Salah, nasihati baik-baik. Ya. Yang keempat, penyimpangan dalam pembagian waris. Warisan dibagi berdasarkan hukum adat. Ya, ini salah besar masyarakat kita. Ketika ada Islam, orang masih berpegang kepada hukum di luar Islam, yaitu hukum adat. Dalam hadis Bukhari, Nabi mengatakan, abgodun nas indallahi salasah. Orang yang paling dimurkai Allah ada 3. Salah satunya adalah mubtagiin fil Islam sunnatal jahiliyah. Orang yang membangkit-bangkitkan dalam Islam tradisi jahiliyah. Jadi salah kalau pembagian waris pakai hukum adat. Contohnya adalah warisan dibagi kepada anak perempuan. Anak laki malah nggak dapat. Ini salah, saya juga aneh. Kenapa sentimen sama anak laki? Dalam hukum Islam justru anak laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan. Kenapa? Karena fitrah, anak laki punya kewajiban memberikan nafkah. Perempuan tidak dapat kewajiban menafkahi keluarga. Makanya perempuan kalau dia kerja dapat gaji, atau dia bisnis, dagang, dapat untung, dapat uang, dia nggak wajib menafkahi keluarga. Uangnya buat dia sendiri. Jadi yang perempuan ini jangan mau dikelecehin sama suaminya. Neng, beli mobil neng, gitu. Beli lu mobil duit sendiri. Jadi banyak perempuan-perempuan itu dikelecehin sama suaminya. Istri kalau mau bantu suami boleh, tapi dia nggak wajib. Nah ini hukum Islam. Makanya mas kawin itu laki-laki yang bayar, bukan perempuan. Laki-laki nggak pernah nuntut, gantian dong, perempuan yang bayar mas kawin. Kalau perempuan yang bayar mas kawin, kata perempuan rugi luar dalam dong, gitu. Rugi luar dalam dong kata dia bilang. Nah warisan dibagi anak laki 2 kali lebih besar daripada anak perempuan karena anak laki duitnya habis. Anak perempuan dapat separuh, duitnya utuh. Contoh, anak laki dapat 100 juta. Perempuan berapa? 50. Kalau anak laki kawin, dia bayar mas kawin. Mas kawinnya 25 juta. Duitnya tinggal berapa? 25. Perempuan kawin, dapat mas kawin. 25 juta. Duitnya berapa? Iya. Jadi Allah adil. Sekarang kalau kita mau cari kesamaan gender, ya, oke. Mulai 2025 gantian. Mau gak perempuan kalau kawin bayar, yang mas kawinnya bayarnya perempuan? Gantian. Gak mau perempuan. Tapi laki-laki gak ada yang protes. Kalau dia kawin, dia yang bayar mas kawin.
Kalau nikah yang nafkahi laki-laki. Itu fitrah. Dan ini juga diamalkan oleh negeri barat. Gitu. Ya, jamaah sekalian, ini contoh jamaah sekalian, salah warisan dibagi hanya untuk anak perempuan. Anak laki nggak dapat. Ini sebagian hukum adat yang salah. Jadi kita saatnya menghargai agama. Agama segalanya. Ya, kayak di negeri kita ini ada orang yang singit bilang ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat-ayat Allah. Itu lagi singit tuh. Gitu. Tahu singit gak? Bocor halus. Jadi sampai bilang ayat konstitusi lebih tinggi daripada ayat Allah. Nggak bisa, ayat Allah terdepan. Ya, saatnya masyarakat akan meninggalkan. Sekarang ini kayak agama, udah ditinggalin. Nggak ada agama yang dipeluk oleh masyarakat dunia, kecuali agama Islam. Semua agama udah nggak laku. Agama itu dibikin, tercipta 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu kecerdasan manusia nggak sama dengan yang sekarang. Orang dulu manggut-manggut aja, sekarang orang kritis. Gitu. Ya, makanya yang mengatakan 60% Bible itu palsu, ya, itu mereka sendiri, kalangan sejarawan. Palsu. Firman Tuhan itu palsu. Para pakar sejarah Bible itu, mereka sendiri bilang ini palsu, bukan firman Tuhan. Apalagi cuma ijazah, ya kan, lagi ramai palsu, biasa itu, ya kan. Itu gimana Pak Ustadz yang asli ijazah? Nggak tahu, itu bukan urusan saya. Yang saya tahu kalau yang asli yang ada gambar badaknya. Itu bukan urusan kita, ya kan, mumet itu, ya. Tapi palsu memalsukan ya biasalah akhir zaman, ya. Nah, kembali bahasan kita. Jadi penyimpangan yang keempat dalam pembagian warisan dibagi berdasarkan hukum adat. Yang kelima, penyimpangan dalam pembagian warisan adalah warisan dibagi berdasarkan kesepakatan. Udah kita sepakat aja deh, bagi rata, laki perempuan semuanya dibagi sama aja. Ya, ini sepakat sama-sama pengen masuk neraka. Gitu. Karena ayatnya jelas, wa may ya'sillaha wa rasulahu wa yata'adda hududahu yudkhilhu naron khalidan fiha walahu adzabun muhin. Jelas penutup ayat waris. Barang siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya, ya, kemudian melanggar batasan hukum waris yang sudah Allah tentukan, Allah akan masukkan orang itu ke dalam api jahanam, kekal di dalamnya, dan baginya azab yang menghinakan. Jadi kalau orang sepakat bagi rata, berarti sepakat pengen sama-sama masuk jahanam, sepakat masuk neraka. Enggak boleh. Kullu syartin laisa fi kitabillah fahuwa batil. Nabi mengatakan setiap kesepakatan yang menyalahi kitabullah, ini kesepakatan yang batil. Enggak boleh. Ya. Sama kayak orang Timur Tengah tuh, main pelacur di puncak tuh. Kita kan sepakat nggak ada yang dizolimi, kurang ajar. Iya. Begitu kita nasihatin haram, dia bilang, lah, nggak haram. Ini kan kita jual beli. Wah, kita kan bayar. Kita kan sepakat, ridho sama ridho. Kurang aja. Saya tinggal dah. Gitu. Itu orang-orang Timur Tengah tuh Pak, seringkali bilang, wah, puncak ini kayak di Quran. Gitu. Ya, taman-taman yang indah, air mengalir, ya kan, sungai, bidadari-bidadari. Gitu. Ya, perhatikan nih, yang sering ke puncak nih, yang pura-pura nunduk, ya kan? Iya, ya. Sebenarnya yang namanya puncak itu yang atas tuh, puncak pas, itu baru puncak. Tapi kalau Cisarua itu belum puncak, itu masih Timur Tengah. Gitu. Karena isinya orang Timur Tengah. Ya. Nah, kembali bahasan kita. Jadi pembagian waris berdasarkan kesepakatan tetap salah. Nggak boleh. Dalam Islam, pembagian harta ada 3. Pertama, pembagian harta harus rata.
Ini hibah. Hibah kepada anak harus rata. Laki perempuan sama, besar kecil sama, ini harus rata. Enggak rata, enggak sah. Yang kedua, pembagian harta tidak boleh sama. Ini waris. Dibikin sama, salah. Pembagian waris. Dibikin sama, walaupun sepakat, salah. Karena sudah ada bagiannya masing-masing. Al-Quran rinci. Ya. Buat apa ada ayat ngerinci? Kita langsung main ponis, udah bagi rata aja, nggak boleh. Ini pembagian harta yang nggak boleh sama. Yang ketiga, pembagian harta bebas. Boleh sama, boleh tidak. Contohnya macam banyak kayak kurban, zakat. Ya, boleh kita kasih misalnya kurban 1 kantong, ada yang 2 kantong, ada yang 3 kantong, gitu. Apa namanya? Tergantung kondisi. Ini miskin banget nih dia nih, gitu. Kan kelihatan dari mukanya. Romusa, rombongan muka susah, gitu. Iya kan? Iya Pak ya? Iya. Muka tuh nggak bisa dibohongin. Identitas kita dari wajah. Ya, kelihatan mukanya. Orang pintar sama bloon kelihatan tampangnya. Iya kan? Lu tampang bloon loh kan gitu. Ya kan? Nasibnya doang bagus. Ya, punya jabatan padahal bloon. Itu banyak gitu wajah. Ada juga orang wajahnya kelihatan susah. Walaupun pakai Mercy, orang bilang, "Ah, lu cuma supir lu." Gitu. Kenapa? Mukanya kelihatan. Gitu. Klimis, kelihatan miskin. Gitu. Nah, jadi jamaah sekalian, kalau pembagian zakat, sodako, nggak harus sama, boleh. Nabi habis perang, pembagian harta ghanimah, ada yang dikasih besar, ada yang dikasih kecil. Ada yang dikasih beneran, ada yang nggak dikasih. Itu haknya panitia. Jadi DKM nih umpamanya, bagi-bagian zakat umpamanya, Ramadan, bebas. Ada yang dikasih lebih besar, ada yang kasih kecil. Gitu. Yang dikasih lebih besar betul-betul dia tahu orang yang butuh, kasih lebih banyak, itu boleh. Nah, sekali lagi, pembagian warisan itu dibagi rata, ini enggak sah. Yang keenam, sampai 7 nih, jangan pulang dulu. Gitu. Penyimpangan dalam pembagian waris adalah warisan dikuasai oleh istri. Banyak perempuan nggak ngerti tentang harta waris. Begitu suami meninggal, seolah-olah harta suami milik dia semuanya. Ini nggak benar. Kalau suami meninggal, suami masih punya bapak, masih punya ibu. Bapaknya suami dapat 1/6. Ibunya suami dapat 1/6. Gitu. Istri nanti 1/8, sisanya anak-anak. Kebanyakan ketika suami meninggal, seolah-olah semua harta suami milik istri. Oh, langsung kaya tuh istrinya. Jamur, janda makmur. Gitu kan. Ya Kak? Apalagi kalau suaminya kerja di KPU, ya kan? Duit mulu isinya tuh. Iya kan? Ya Kak? Makanya yang di KPU itu mobilnya bagus-bagus. Saya dulu ngajar di KPU, tapi dipecat. Gitu. Ya. Walaupun ngantuk-ngantuk, dengar juga kan, panas juga, dipecat saya. Gitu. Jadi jamaah sekalian, perhatikan, ini banyak perempuan menganggap kalau harta suaminya wafat buat dia semua, tidak. Anaknya juga berhak dikasih. Anaknya masih kecil, boleh dipegang sama ibunya. Tapi ketika anaknya udah dewasa, dikasih jatahnya. Nah, ini jatah bapak kamu. Bapak kamu dulu meninggal dunia, kamu masih kecil. Ini warisannya. Kasih. Kebanyakan perempuan itu nggak ngasih warisan kepada anak-anaknya. Anak-anaknya seolah-olah kalau minta warisan durhaka sama ibunya. Padahal hak itu anaknya dapat. Gitu. Apalagi kalau suaminya kaya, kayak Raffi Ahmad. Warisannya luar biasa itu. Ya Pak ya. Nah, seringkali anak nggak dikasih warisan. Padahal dia punya hak. Jadi seorang istri, dia boleh jatah warisan anaknya dipegang sementara.
Begitu anaknya dewasa, udah SMU, kasih tahu, nak, ini warisan dari bapak kamu. Ini jatah ibu, ini jatah kamu. Jangan sampai perempuan makan warisan anaknya sendiri, haram. Haram. Ini fitnah bagi banyak perempuan. Demikian kasus kedua. Seorang punya istri dua. Nih dengerin nih yang punya istri dua nih. Pak nih, yang pura-pura megang handphone. Gitu. Orang yang punya istri kedua, seringkali istri kedua nggak dapat warisan. Istri kedua tetap dapat sama jatahnya dengan istri pertama. Banyak perempuan merasa istri pertama lebih berhak. Kenapa? Susahnya sama saya. Saya nikahnya resmi pakai KUA. Ada surat nikahnya. Kalau istri kedua kan enggak, nikahnya di puncak. Sukabumi. Ya kan? Banyak tuh Sukabumi. Gitu. Ya. Iya. Jampang Kulon ya kan? Jampang Surade gitu, ya. Apa namanya? Genteng-genteng itu. Wah, ujung genteng. Tahu tuh. Gitu. Harus dapat gitu. Banyak istri-istri kedua tuh ngeluh. Kita mah dikasih syukur, nggak dikasih ya udah. Dapat. Makanya kalau nikah lagi kasih tahu. Kasih tahu. Nggak minta izin, kasih tahu aja. Gitu. Iya, karena menyangkut warisan. Mah, saya ada lagi istri. Sukabumi. Ya kan? Makanya yang sering ke Sukabumi, waspadalah. Waspadalah. Itu dia orang itu. Banyak orang kantor saya tahu gitu. Apalagi Pertamina, 3, 4 gitu. Kan Pertamina selera ini apa namanya? Ikonnya pria punya selera. Gitu. Pertamina ya kan. Nah, banyak istri kedua itu pasrah. Dikasih syukur, nggak dikasih udah. Dia punya hak. Makanya ngasih tahu istri. Kalau istri yang ngerti, dapat. Dulu saya nanganin kasus pengusaha dari Arab Saudi. Dia punya pom bensin. Orang kaya. Udah sepuh, udah doyong, ya kan? Udah doyong. Main ke puncak, minta kawin. Minta kawin nih aki-aki nih. Gitu. Kita amprokin Sukabumi, ya kan? Sukabumi banyak sana, ya kan? Jadi tuh nikah. 3 hari nikah mati, aki-aki dibawa kencang kali madiin. Kan orang masih reyen ya kan, masih baru ya kan, nggak boleh di bawah 50 ya kan. Dibawa kencang mati tuh, aki-aki tuh mati. Nah, ditelepon ke istri yang di Saudi. Istri di Saudi ngerti. Kalau memang utuh nikahnya sah, ada saksi, nggak perlu pakai surat, ada saksi, ada wali. Nikahnya sah, dapat perempuan itu. Langsung perempuannya jadi jamur, janda makmur. Gitu, jadi jamur. Kaya langsung tuh. Jadi pengacara Indonesia sama pengacara Arab Saudi komunikasi tuh. Kita bagian penterjemah. Kata pengacara dari sini, Pak Ustadz, nanti Pak Ustadz dapat 1 pom bensin. Yang benar nih. Dalam hati saya, kalau dapat kita nggak ngajar lagi ya kan. Ngajar kan kerja bakti, ya kan? Kerja bakti kita ngajar. Nggak tahu kita di PHP, kurang ajar. Mengajar atau kurang ajar. Bohong ya kan. Ustadz cuma sukron doang, kurang ajar. Ya udahlah, kita lillahi ta'ala aja. Tapi menarik, perempuan di sana tuh ngerti. Kalau memang suaminya sah nikah lagi, punya tuh. Nggak boleh serakah. Hidup tuh nggak boleh serakah. Dikasih tuh. Makanya kaya raya tuh. Ya, Sukabumi tuh. Bahagia dah kalau ke Sukabumi tuh. Makanya kalau jalan-jalan kita ke Sukabumi, daripada ke puncak macet gitu. Ini Sukabumi, iya kan? Iya. Bahagia, iya. Ya. Udah dulu dah, ya banyak-panjang ya kan? Ntar pada bisik-bisik lagi. Ada lagi ke Pak Ustadz gitu. Yang terakhir,
Penyimpangan dalam pembagian warisan itu dibagi setelah dipotong harta gonogini. Ini salah. Islam tidak mengenal harta gonogini. Suami meninggal, harta suami semuanya masuk harta warisan. Kalau harta gonogini begini Pak, suami itu separuh harta suami otomatis milik istri. Itu konsep gonogini. Begitu suami wafat, misalnya dia punya aset, punya harta 10 miliar. Kalau suami wafat, maka 5 miliarnya otomatis milik istri. Yang warisannya 5 miliar. Gitu. Nanti yang 5 miliar warisan, istri dapat lagi 1/8. Gitu. Nah ini konsep harta gonogini, nggak ada dalam Islam. Ya dulu waktu saya jelaskan harta gonogini nggak ada, hakim marah. Hakim agama, waktu saya ngajar di Mahkamah Agung, protes. Saya bilang nggak ada hukum harta gonogini dalam Islam. Perempuan nuntut harta gonogini makan duit haram. Hakimnya marah. Dan hakimnya DKM. Akhirnya saya dipecat. Nggak boleh ngajar lagi di Mahkamah Agung. Ya, Ramadan kemarin dipanggil lagi sama hakim agungnya. Panggil Ustadz kemarin tuh yang gemuk-gemuk tuh, panggil lagi. Saya bilang Mahkamah Agung masuk Islam lagi nih manggil saya gitu. Ngambek nggak boleh ceramah gitu. Payah tuh hakim agama lagi. Hakim yang lain mah nggak masalah ya kan. Tapi memang nggak ada harta gonogini. Ini produk hukum yang salah di negeri kita. Gitu. Jadi perempuan nuntut harta gonogini salah. Ya, kalau mau perempuan minta harta waktu masih hidup. Nanti ada bahasannya, jangan kemana-mana, ya jangan tidur dulu, ya kan, gitu. Nah, jadi pembagian waris ketika suami wafat, semua aset suami itu jadi harta waris, tidak ada harta gonogini. Ya, wallahu alam bishawab. Ada yang mau tanya Pak sebelum saya lanjutkan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau umpamanya seorang suami hanya menyatakan lisan gitu Ustaz. Jadi tadi terkait dengan harta yang tadi kan 100% yang diwariskan, tapi dia bilang secara lisan selagi masih hidup ini nanti saya berikan untuk kamu gitu. Apakah itu jadi faktor pengaruh? Ke istrinya Ustaz. Semuanya? Enggak, sebagian gitu. Jadi apakah masih berlaku yang 100% tadi, karena kan secara kalau saya mati, gitu. Iya. Nggak boleh. Ya, orang bilang kalau saya mati ini buat kamu, ini nggak boleh. Gitu. Kalau menyangkut kepada ahli waris. Tapi kalau bukan ahli waris kepada teman, boleh. Tapi nggak boleh lebih dari 1/3, itu hibah. Ya, misalnya kita punya mobil. Kita bilang sama adek, kalau gua meninggal, ini Avanza buat lo nih. Gitu. Dia mobilnya ada, dia hartanya banyak, nggak apa-apa. Tapi kalau kepada salah seorang ahli waris, nggak boleh. Nggak boleh dia wasiat kepada salah seorang ahli waris, karena ahli waris nanti dapat dari warisan. Tapi kalau kepada luar ahli waris, Mas, ntar kalau saya nggak ada, ini mobil saya buat kamu nih, gitu. Boleh. Gitu. Tapi kalau pada istri, anak, nggak boleh. Gitu. Yang kedua Ustadz, lagi Ustadz, kalau umpamanya anak kita masih kecil, nah itu kan dipegang dulu sama ibunya gitu ya. Nah ternyata di perjalanan waktu tadi kan sambil nunggu SMA tadi ya, hartanya terpakai gitu, atau umpamanya dalam bentuk bisnis atau apa, tergadai, bangkrut, itu gimana ya solusinya dari si istrinya gitu Ustadz? Kalau si ibu miskin, dia makan bersama dari harta warisan suaminya, boleh habis misalnya, karena nggak ada lagi nafkahnya. Tapi kalau hartanya ada banyak, harus dibagikan. Jadi suami meninggal, ya harta warisan dipegang sama istri. Istri buat makan sehari-hari, buat biaya hidup,
kepada anak-anaknya, boleh. Sampai habis nggak apa-apa, karena ikut makan di situ. Yang nggak boleh suaminya hartanya banyak, anaknya dewasa, harta suaminya masih ada, nggak dibagiin. Ini yang nggak boleh. Tapi kalau habis ya nggak apa-apa. Gitu. Dan ini yang banyak. Suami meninggal, warisannya nggak seberapa, umpamanya dimakan habis nggak apa-apa, bareng-bareng di situ. Wallahu a'lam bishawab. Ya, Ya, makasih Pak Ustadz. silakan. Ada lagi yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Barakallahu fiik. Mau menanyakan ini, Ustaz, mungkin pembedanya, Ustaz. Karena case-nya Papa baru meninggal 2-3 bulan yang lalu seperti itu. Sebelum beliau meninggal, dia sempat bilang kayak Papa ada tanah di sana, misalkan di satu tempat 100 meter persegi untuk kamu, 100 meter persegi selanjutnya untuk kakaknya, seperti itu. Tapi beliau tidak bilang kalau Papa meninggal kayak gitu. Sedangkan setelah Papa ngomong seperti itu, kita belum pernah lihat tanahnya dan juga kita baru sekedar bilang iya aja. Apakah itu sudah termasuk hibah yang dikeluarkan dari harta-harta waris atau itu tetap masuk ke harta waris karena secara fisik kita belum pernah lihat hartanya seperti itu, Ustaz. Kalau Syukran. sifatnya ucapan itu waktu masih hidup, itu hibah. Iya, hibah. Dia ngasih ke anaknya, Bapak punya tanah tuh gitu. Dan buat kamu aja gitu. Itu hibah. Kalau ngomongnya nanti kalau Bapak meninggal, itu kamu dapat ini, kamu itu baru nggak boleh. Tapi kalau masih hidup masih boleh. Itu hibah. Jadi ini banyak orang tua itu kadang punya aset nggak dikasih tahu anaknya. Ya, saking banyaknya asetnya lupa kadang. Saya pernah dapati seperti itu. Makanya bapak-bapak kalau punya aset itu langsung dikasih tahu keluarganya. Jangan sampai aset itu nanti hilang, diambil orang. Zaman sekarang maaf ya nauzubillah min dzalik itu kan. Nah, jadi ini penting ya. Dan itu tidak termasuk warisan. Dia udah ngomongnya waktu masih hidup. Atau hibah berarti. Wallahu a'lam. Syukran, Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fiik. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, ini pertanyaan terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Ini contoh aja Ustadz. Misalnya satu keluarga bapak ibu, suami istri, dia punya 2 anak, laki-laki dan perempuan, dan dia punya 2 rumah. Ya, berjalannya waktu, suami istri ini meninggal. Kalau Suami istrinya meninggal, bapaknya meninggal, ibunya suami meninggal. istrinya meninggal, jadi tinggallah dua anak ini gitu ya. Jadi rumah 2 itu kalau seandainya di perhitungan pembagian harusnya laki-laki yang lebih banyak dapatnya gitu ya, Pak. Iya. Ya. Tapi kalau seandainya kedua anak ini sepakat, misalnya ya udah adik perempuan kamu ambil rumah ini aja, saya yang rumah ini aja. Walaupun sebenarnya hitungannya itu sesuai syariat Islam nggak seimbang gitu. Bagaimana Ustaz? Jadi gini, ketika sudah ada jelas pembagian warisnya, ini jatah anak laki, ini jatah anak perempuan, kayak tadi kasusnya udah jelas jatahnya. Kemudian si kakak memberikan jatahnya kepada adiknya, boleh, tapi jangan langsung nanti kita bagi rata saja, jangan, gitu. Kasih tahu jatahnya, diukur dulu, gitu. Misalnya 2 rumah ini diprediksikan harganya 10 miliar, ini 10 miliar nih, kasih tahu jatah masing-masing, gitu. Dan udah dibagi, ini tandanya dikasih merah buat anak laki, hijau buat anak perempuan. Jadi nggak harus dijual, yang penting tahu dulu pembagiannya, gitu. Ini jatah kamu, jatah saya, gitu. Nah kemudian setelah itu baru, ini sebagian saya kasih buat kamu. Jadi secara pembagian nggak boleh bagi, dihitung dulu, ini jatah saya, nanti setelah itu baru ngomong, ini saya kasih buat kamu. Bikin surat, Bu ini saya kasih buat kamu.
Nggak apa-apa kayak gitu. Jadi jangan langsung awal udah akadnya kita bagi rata, jangan. Gitu. Kasih tahu dulu, ini rumah totalnya 10 miliar. Ya. Diperkirakan. Ini jatah saya nih, kasih tanda nih. Merah. Ini kamu jatahnya sekian. Yang hijau gitu. 2/3 sama 1/3. Kemudian kamu bilang nih, jatah saya sebagian buat kamu. Bikin akad yang kedua bahwa kita ngasih sebagian, gak apa-apa, semuanya juga kita kasih, udah buat kamu aja dah, abang udah kerja di Mahkamah Konstitusi gitu, beres dah ya kan, ini buat kamu aja dah, saya nggak butuh, cuma segini 10 miliar. Boleh aja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Kasih Ustaz. Ya cukup sampai sini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.